Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga masih bisa bernafas ya. Jangan sampai tumbuhan di sekitar kalian itu layu. Oke, ayo siram mereka. Maaf, mulai sekarang gak akan ada bahasa kasar lagi seperti video-video sebelumnya ya. Karena kita sudah dapat surat cinta nih, yang menegur dan meminta kita agar menggunakan bahasa yang sopan. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film The Conjuring Universe yang pasti seru banget buat diikuti. Pada tahu film horor yang sangat fenomenal ini kan? Setidaknya pasti pernah dengar lah sepintas, iya kan? Dan film pertama yang akan kita kupas adalah film The Nun yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Corin Hardy dan ditulis oleh Jerry Doberman. Dari sebuah cerita karya Doberman dan James Wan, si sutradara film Saw. Kalau kalian mengikuti channel ini dari awal pasti sudah gak asing sama film di Saw. The Nun sendiri mengisahkan tentang seorang biarawati yang tiba-tiba menghabisi nyawanya sendiri dengan gantung diri di sebuah biara, yang membuat para pejabat di Vatikan mengutus salah satu pastor untuk menyelidiki kasus perbuatan dosa besar itu, sekaligus melihat kelayakan dan kesucian biara tersebut. Daripada penasaran, yuk langsung aja putar intronya. Salah intro. Pada tahun 1952, tepatnya di Biarakarta, Rumania, dua orang biarawati berjalan di lorong gelap menuju pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Diketahui biara yang muda itu bernama Suster Victoria. Biarawati yang lebih tua berjalan masuk ke dalam melewati pintu menuju kegelapan, sementara Suster Victoria mulai berdoa. Tiba-tiba si biarawati yang lebih tua muncul dengan tubuh yang sudah berlumuran darah, memberitahu supaya Suster Victoria segera berlari sambil memberikan sebuah kunci. Sebelum akhirnya biarawati itu ditarik kembali ke dalam kegelapan. Suster Victoria pun segera berlari membawa kunci itu dan meminta pengampunan dari Tuhan sebelum melakukan bundir dengan cara gantung diri melalui jendela ketika setan falak mendekat ke arahnya. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya yang membusuk ditemukan oleh seorang pria yang bernama Francis. Pemuda blasteran Prancis dan Kanada yang tinggal di Rumania sebagai petani ini memang ditugaskan untuk mengirim persediaan makanan di biara tersebut tiap akhir pekan. Setelah kabar kematian suster itu bisa dibilang viral, pejabat di Vatikan yang sangat menganggap masalah itu serius jika menyangkut agama dan karena kejadian itu sebuah dosa besar, mereka akhirnya mengutus seorang pastor yang bernama Burke untuk menyelidikinya dan akan dikirim ke Rumania. Tapi sebelum itu, Burke diminta oleh Uskap untuk menemui seorang wanita bernama Irene yang saat ini bertindak sebagai guru bagi gadis-gadis muda di Rumah Sakit Saint Vincent, London, Inggris. Suster Irene awalnya sempat menolak ajakan Pastor Burke untuk pergi ke Rumania, tapi karena itu permintaan resmi, ia akhirnya menyetujui. Mereka lalu mendatangi rumah Francis untuk mengantarkannya ke biara itu. Meski Francis sempat menolak, tapi karena tujuan pastor dan biarawati itu mulia, akhirnya Francis setuju. Mereka pun melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tapi sebelum berangkat, Pastor Burke melakukan kekonyolan yang membuat Suster Irene tertawa. Pastor Burke salah meletakkan koper pada mobil angkutan, padahal mereka akan pergi menaiki delman. Selama perjalanan, Suster Irene bertanya kenapa Pastor Burke bersedia menyelidiki kasus seperti ini. Burke berkata kalau tugasnya tersebut sangat mulia, bisa dibilang dirinya seperti tengah memburu mukjizat, sekaligus mencari tahu apakah tempat itu masih suci atau sudah enggak. Francis sendiri mengatakan kalau orang-orang desa seperti gak mau tahu bahkan menutup-nutupi tentang biara itu, karena semua warga menganggap tempat itu terkutuk. Tapi mereka berdua justru ingin pergi ke sana. Sore harinya saat tiba di biara, Francis langsung memberitahu tempat dia menemukan jasad Suster Victoria. Namun anehnya, darah di lantai tempat Suster Victoria gantung diri terlihat masih segar. Padahal beliau kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya. Anehnya lagi, saat Francis membawa Burke dan Irene menuju ruang penyimpanan dingin tempat Francis meletakkan jasad Suster Victoria sebelumnya, jasadnya malah ditemukan dalam kondisi duduk.
Padahal Francie yakin betul jika dirinya membaringkan tubuhnya Suster Victoria waktu itu. Burke gak merasa aneh, karena itu tandanya di biara itu masih ada orang. Saat Burke mendekati mayat Suster Victoria, beliau menemukan sebuah kunci di tangannya. Kemudian mereka menguburkan jasad Victoria dengan layak. Saat berjalan kembali ke biara, Burke melihat darah segar di tangga tempat Francie menemukan tubuh Victoria. Darahnya itu tambah banyak dan itu sangat mustahil. Tapi mereka tetap masuk ke dalam. Mereka lalu bertemu wanita yang sangat tua yang mengaku sebagai kepala biara. Kepala biara meminta mereka untuk datang lagi besok karena mereka semua sedang mengambil sumpah diam untuk penghormatan terakhir terhadap Suster Victoria. Kepala biara itu menyuruh mereka menginap di pondok yang sudah disediakan oleh biara. Burke dan Irene pergi ke kamar mereka, sementara Francie diminta untuk segera pulang karena takut kemalaman. Burke meminta Francie menjemput mereka dalam beberapa hari lagi untuk memberikan waktu penyelidikannya. Francie berjalan melewati hutan yang gelap dan melihat sosok yang menyerupai Suster Victoria. Francie mengikutinya dan tiba-tiba dia diserang setan falak berwujud biarawati. Francie kemudian mengambil nisan silang dan segera pergi dari sana. Di dalam pondok, Irene bercerita bahwa saat masih kecil, dirinya memiliki penglihatan gaib, di mana dalam penglihatannya itu Maria selalu menunjukkan jalan padanya. Namun ayahnya justru menganggap dirinya gila dan memanggil Uskap untuk menyembuhkannya. Burke jadi paham alasan Uskap meminta Irene untuk menemaninya dalam penyelidikan tersebut. Burke juga mengingat dan menceritakan insiden saat di Perancis, ketika dirinya dipanggil untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Daniel. Namun dalam upaya eksorsisme itu, Daniel mengalami luka dalam yang sangat fatal dan beberapa hari kemudian dinyatakan meninggal. Sejak kejadian itu, Burke didera rasa bersalah yang berkelanjutan sampai saat ini. Malam harinya, Burke dibangunkan oleh suara musik. Beliau yang melihat sosok anak laki-laki menyerupai Daniel mulai mengikutinya hingga menuju kuburan. Anak itu muncul di depan Burke kemudian mengeluarkan lidah ularnya, lalu mendorong Burke masuk ke dalam peti mati yang sudah disiapkan atas nama Burke itu sendiri. Kekuatan jahat lalu menguburnya hidup-hidup, sementara Irene juga terbangun dan menelusuri kapel, lalu menemukan semua biarawati sedang berdoa. Tapi tiba-tiba mereka menghilang dan setan falak muncul di cermin mencoba menyerang Irene. Irene berlari keluar dan Burke yang menyalakan lonceng didengar oleh Irene. Tapi tiba-tiba lonceng semua kuburan yang ada di sana menyala dan mengacaukan pendengaran Irene. Namun Irene dengan kekuatan supranaturalnya akhirnya berhasil menemukan kuburan Pastor Burke. Lalu segera menggalinya tepat saat Burke hendak ditarik oleh sosok arwah di dalam peti matinya. Beruntung Irene berhasil membuka peti itu tepat waktu. Irene merasa bingung kenapa kuburan Burke terlihat seperti kuburan lama. Mereka menemukan banyak buku tentang okultisme di dalam peti, dan itu mungkin adalah jawaban dari kebingungan mereka. Keesokan harinya, Burke dan Irene pergi ke biara lagi dan darah di depan pintu semakin bertambah. Tetapi hanya Irene yang boleh masuk ke dalam biara. Di sana Irene bertemu Suster Oana. Suster itu membawa Irene pergi agar gak mengganggu Suster Ruth yang sedang berdoa. Suster Oana mengatakan kepadanya bahwa para biarawati akan berdoa tanpa putus secara bergantian agar kejahatan gak terjadi. Francie yang berada di sebuah bar dan mendengar kabar dari bartender jika ada anak salah satu dari pengunjung yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di gudang milik ayah Francie. Setelah melihat sesuatu yang mengerikan di dekat biara, kemudian Francie memberitahu bartender itu bahwa dia pergi bersama Pastor Burke dan Suster Irene ke biara. Bartender itu memperingatkan Francie bahwa mereka berdua mungkin akan menjadi korban berikutnya yang membuat Francie sangat terkejut. Burke sendiri sedang mencoba memahami isi dari buku-buku yang beliau temukan di peti mati dan menemukan informasi tentang Falak, si iblis hitam menyeramkan. Tiba-tiba pintu masuk Suster Irene sebelumnya tertutup rapat.
Saat Irene bertanya bagaimana asal-usul biara itu, Oana menjelaskan, yaitu pada abad ke-8 ada seorang bangsawan Sainkarta yang terobsesi dengan ilmu hitam alias satanisme. Dia menulis banyak naskah tentang sihir dan ritual yang bukunya ditemukan Burke di peti matinya. Sainkarta ingin memanggil kekuatan dari neraka dengan membuka portal gerbang dunia lain. Tapi neraka memanfaatkan gerbang itu untuk mengeluarkan iblis yang jahat ke dunia. Beruntungnya para pasukan setia Vatikan berhasil membunuh bangsawan itu sebelum iblis itu sepenuhnya keluar. Dan seorang biarawati menutup celah portal retak tersebut menggunakan darah suci Kristus. Kemudian mengambil alih biara, di mana para biarawati ditugaskan untuk selalu berdoa tanpa henti agar kekuatan iblis itu gak keluar, sekaligus menebus dosa yang sudah dilakukan si bangsawan. Selama berabad-abad mereka berhasil, namun saat terjadi Perang Dunia Kedua, bom mengguncang biara yang menyebabkan portal yang ditutup itu retak kembali hingga iblis menemukan celah jalan keluar. Irene mengaku jika dia melihat biarawati yang gak suci di tempat tersebut, dan Oana berkata jika itu adalah iblis yang menggunakan wajah biarawati untuk mengelabuhinya. Dia sangatlah jahat dan menyerang semua biarawati untuk mengambil raganya yang akan digunakan sebagai tempat tinggal, termasuk juga yang sudah membuat Suster Victoria melakukan dosa besar. Seorang suster datang memanggil Oana karena Suster Ruth sudah selesai berdoa dan sekarang gilirannya. Dan saat suster itu mengetahui jika Suster Irene belum mengambil sumpah, Irene disuruh keluar dari sana, namun gerbangnya sudah terlanjur tertutup dan akan dibuka saat matahari terbit. Oana lalu membawa Irene ke kamar. Saat Irene bertanya tentang kunci yang dipegang Suster Victoria, Oana berkata tidak tahu dan segera pergi. Sementara Burke sekali lagi mencoba memasuki biara, hanya untuk bertemu dengan kepala biara lagi yang memberitahunya bahwa Burke gak akan menemukan jalan masuk lain. Burke mencoba bertanya kepada kepala biara tentang kunci yang beliau temukan di tangan Victoria. Tapi kepala biara hanya memberitahu Burke bahwa sekarang mungkin sudah terlambat karena Irene akan hilang. Tiba-tiba tubuh kepala biara itu terlihat lemas. Burke mencoba mendekat dan hendak mengangkat cadarnya. Namun tangan kepala biara itu copot dan tubuhnya hilang, yang menandakan jika selama ini kepala biara yang mereka temui adalah iblis yang menyamar. Irene terbangun setelah melihat Falak yang sangat seram di dalam mimpinya, kemudian mencoba keluar kamar, dan tiba-tiba diserang oleh Falak sungguhan. Oana yang menyelamatkannya lalu menyuruh Irene mengambil barang-barangnya dan meminta Irene supaya menemuinya di kapel untuk berdoa. Di sana, Irene melihat banyak biarawati lain dan mulai berdoa bersama, tapi tiba-tiba ada kekuatan jahat yang membuat para biarawati itu terpental. Kekuatan jahat itu juga mengukir pentagram di punggung Irene. Burke mencoba masuk ke dalam gudang penyimpanan untuk mencari pintu. Iblis muncul dari dalam es hendak menyerangnya, tapi beruntung Francie dengan senapannya datang membantu. Sementara di dalam, Irene melihat mayat Suster Oana yang menandakan bahwa apa yang dia lihat selama ini tidaklah nyata. Lalu, Irene mendengar suara Burke mengetok pintu dan masuk ke sana. Irene sadar jika semua yang dia lihat itu hanya hayalan ketika melihat semua biarawati tiba-tiba menghilang. Mayat Oana lalu bangkit menyerang dan Burke membacakan ayat suci yang membuat mayat itu terbakar. Mereka bertiga lalu mengetahui jika Suster Victoria gak mencoba bunuh diri, melainkan mengorbankan dirinya sendiri, sehingga Falak gak bisa memiliki tubuhnya, dan Victoria adalah suster terakhir di biara itu. Mereka lalu memutuskan untuk mencari darah suci Kristus yang disimpan di dalam artefak untuk menutup gerbang portal iblis itu kembali. Tapi sebelum itu, Suster Irene memutuskan untuk mengambil sumpah agar dirinya menjadi biarawati seutuhnya, karena ia yakin kelebihannya itu adalah anugerah dari Tuhan dan siap mengabdi. Mereka lalu menuju ke katakombe untuk menemukan artefak dengan darah Kristus. Mereka akhirnya menyadari bahwa patung Maria yang ada di sana menunjukkan jalan menggunakan pantulan cahaya menuju artefak tempat darah suci itu disimpan. Dan benar saja,
Saat membuka menggunakan kunci dari Suster Victoria, mereka menemukan botol berisikan darah suci Kristus. Mereka lalu berpencar untuk mencari portal pintu gerbang iblis itu supaya bisa segera menutupnya. Tapi Falak muncul menyerang mereka satu persatu. Burke diserang oleh iblis yang menyerupai wajah Daniel dengan lidah ularnya. Francie diserang oleh iblis menyerupai para suster percobaan. Sementara Irene dirasuki oleh iblis, namun akhirnya Francie berhasil mengeluarkan arwah itu dari tubuh Irene menggunakan darah suci Kristus yang dikalungkan di leher Irene. Falak mengumpulkan kekuatan gelap dan menyerang Francie, kemudian mencoba menenggelamkan Irene. Burke yang diserang kumpulan biarawati iblis berdoa pada Tuhan dan mengusirnya menggunakan api sebagai media. Irene mencoba mengambil botol darah yang mengapung, namun Falak muncul dari dalam dan mencoba menenggelamkan Irene kembali. Burke yang ada di sana berhasil merebutnya dan hendak membaca ayat suci. Namun, Falak melempar Burke dengan kekuatannya sambil mencekik Irene. Selama di dalam air, Irene berhasil mengambil kembali botol itu diam-diam, tapi Falak merebutnya dan mengangkat Irene. Falak itu terkejut karena botol itu sudah pecah. Dan Irene menyemburkan darah suci Kristus dari mulutnya tepat di wajah si Falak yang membuat setan itu teriak kesakitan dan kepanasan. Si Falak pun berhasil dimusnahkan bersamaan dengan penutupan portal gerbang itu. Namun Irene pingsan dan tenggelam. Beruntungnya Francie menyelamatkan Irene dan memberikan nafas buatan. Saat tersadar, Irene berterima kasih dan menanyakan siapa nama asli Francie, yang ternyata bernama Maurice. Kemudian saat ketiganya meninggalkan biara setelah menguburkan jasad para suster biarawati, kamera menyoroti bagian belakang leher Maurice yang menampilkan lambang salib terbalik. 20 tahun kemudian, seorang wanita bernama Caroline Perron sedang menonton Ed Warren dan Lauren Warren yang memberikan seminar tentang pertemuan mereka dengan Maurice, di mana Maurice mengalami kesurupan dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi anehnya, muncul lambang salib terbalik dari dalam tubuhnya. Pertemuannya dengan Lauren membuat penglihatan supranatural Caroline aktif dan melihat bagaimana iblis masuk ke dalam tubuh Maurice hingga akhirnya bersemayam di sana, alias merenggut jiwanya Maurice dan mengambil alih raganya. Yang itu artinya iblis itu masih ada dan berkeliaran. Penasaran kan bagaimana kisah Caroline? Tonton video selanjutnya.